Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen itu tahu akan firman daripada Tuhan, tetapi tidak banyak yang mengerti, lebih sedikit lagi yang mengalami, lebih sedikit lagi yang menikmati. Ada beberapa tahap saudara menjadi orang Kristen. Kenapa Tuhan memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan? Coba perhatikan perjalanan ini. Ada masa perbudakan, ada masa berjalan di padang gurun, ada masa ujian pencobaan, penderitaan, tadi ada masa masuk dalam tempat peristirahatan. Ini loh saudara, tahap ini yang saudara dan saya harus masukin. Saudara tahu, tapi masuk ke dalam suatu pengertian. Setelah mengerti, belum tentu mengalami. Setelah mengalami, belum tentu menikmati, saudara. Maka dari itu banyak orang Kristen gagal di tengah jalan. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai dasar yang kuat. Kita kerap kali mengerti, tetapi kita kerap kali tidak menikmati. Contohnya saudara, di dalam pembukaan gedung ini, saudara tahu bahwa segala sesuatu itu luar biasa karya Tuhan, betul? Lalu saudara kagum, saudara kepengen tidak ngalami? Kepengen toh? Masalahnya sekarang bagaimana caranya? Kita kerap kali tahu, kita kerap kali mengerti, tapi untuk masuk ke dalam pengalaman ini yang saudara tidak ngerti. Coba perhatikan Petrus. Petrus dia melihat Tuhan Yesus membuat mujizat. Petrus mengalami dipakai oleh Allah. Dan dia tahu yang orang lain tidak tahu. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau alat maut tidak akan mengalahkan dia. Luar biasa nubuatan Tuhan. Tapi proses pengalaman Petrus apa saudara? Engkau Yesus. Kita kerap kali minta kalau sudah dinubuatkan oleh Tuhan, lalu kita tahu, kita mengerti, kita mau ngalami, kita mati, tapi jalannya menurut kamu atau menurut Tuhan? Kamu yang ngatur atau Tuhan yang ngatur? Kalau saya tanya, kamu ngerti, pasti Tuhan yang ngatur. Tapi ternyata mauku begini, kamu yang ngatur.
Makanya akhirnya tidak sampai, saudara. Akhirnya gagal. Kenapa? Karena saudara tidak tahu bagaimana supaya pengaturan Tuhan, rencana Tuhan itu digenapi. Dan untuk itu ada yang saudara dan saya bayar. Bagian saudara, ini saudara harus tahu. Kita kerap kali tahu bagiannya Allah, kita kerap kali ribut, meributi, memikirkan, menuntut bagiannya Allah. Tapi kita tidak membayar bagian kita, saudara. Sehingga kerap kali kita tidak jadi, tidak akan menikmati. Saya dididik Tuhan itu 33 tahun. Umur 12 itu sudah dipanggil. Ditemui sendiri, bukan perasaan, bukan dari orang lain. Tuhan sendiri menemui. Ikut aku, jadi hambaku. Umur 12. Tapi Tuhan berfirman, baca Alkitab. Tutak. Tidak dituntut ini, kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup suci, kamu harus melakukan firman. Tidak. Baca Alkitab setiap hari, pagi, siang, sore, malam, 4 pasal 1 hari. Lalu saya tanya, baca Alkitab gak ngerti? Aku tidak menuntut kamu ngerti. Tuhan itu kalau ngomong, saudara, itu tidak dari A sampai Z diceritain semuanya gitu. Kamu kepengennya gitu dah. Kalau ngerti dulu, diceritain dulu, enak toh Pak, ya dah. Ngerti saudara? Kalau engkau dan saya diceritai Tuhan, setan tahu dah? Setan denger dah? Hah? Dan setan akan menggagalkan. Kamu pinter mana sama setan? Aku enggak kamu. Pinter setan dah? Nah kok kamu mau tahu? Kenapa sampai saya itu kadang-kadang sampai ngomong, Tuhan, engkau sih ngomong kok sepotong. Kenapa sih? Kok ngomong tentang kompleks gitu loh. Kamu tidak ngerti, Tuhan bilang. Kalau aku ngomong komplit, setannya denger, kamu kalah. Nggak bakal bisa. Sebabnya apa? Setiap langkah dihalangi dia. Supaya firman Tuhan tidak genap. Contohnya saja, saudara ada waktu banyak. Ini umpamanya gedung ini. Pembukaan waktunya 6 bulan umpamanya. 6 bulan dikasih tahu. Nanti 6 bulan yang akan datang pembukaannya gini. Saudara saya yakin tidak bakal jadi. Kenapa? Sebab semua orang mikir yang paling baik. Tidak bakal jadi. Tidak latihan. Tapi kalau dikasih waktu mepet, dikasih kata lakukan ini, gak mikir lagi. Gak bisa. Udah jadi. Itu Tuhan. Sebab apa? Sebab setan tahu harus menggagalkan setiap rencananya Allah di dalam hidup kita. Makanya saudara perhatikan, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah merencanakan Yesus akan turun. Tuhan tidak nyeritain nanti Yesus itu harus mati gini-gini, enggak. Setan pikirnya kalau Yesus itu sudah mati dia menang, justru kalah. Kalau itu Allahnya sudah cerita dulu, setannya tahu tidak bakal Yesus disalibkan, tidak pernah menang. Makanya aku bilang, udahlah, kamu dan saya itu punya Tuhan yang luar biasa, pinter luar biasa. Dia sutradara dunia. Nah, sutradara itu kan mau ngubah sewaktu-waktu bisa enggak? Hah? Bisa. Lah saudara ini pemainnya enggak? Saudara masuk salah satu pemain toh? Alkitab berkata apa? Saudara adalah bintang-bintang yang bakal cemerlang. Loh. Jadi saudara dan saya itu sebetulnya bintang filmnya siapa? Tuhan. Saudara ini sudah dipilih jadi bintang film. Bintangnya Tuhan.
Saya tuh kerap kali loh saudara. Kerap kali itu dilihatkan Tuhan. Saya kalau khotbah, setiap selesai khotbah, saya itu harus bertanggung jawab sama Tuhan. Malamnya itu mesti dikasih tahu. Yang kamu lakukan tadi apa? Loh, saya pernah khotbah di Surabaya, saudara. Gurauan. Jadi dari permulaan sampai akhir tuh orang ketawa terus. Orang seneng. Malamnya saudara tahu, saya dilihati Tuhan. Saya di panggung melawak. Lalu Tuhan bilang gini, apa yang kamu kerjakan? Kamu jadi pelawak toh? Bukan melakukan kehendakku, tapi kamu menyenangkan manusia. Sandiwara dunia, Tuhan bilang. Di dunia ini, kamu, Tuhan berkata, adalah pemain-pemain sandiwara dunia ini. Kamu adalah bintang-bintangnya Tuhan. Tuhanmu adalah sutradara. Dan yang kamu harus mainkan, kesebatahnya itu, kalau kamu mau jadi pemain itu, batas naskahnya itu seluruhnya atau bagianmu tok. Ayo tak tanya coba. Kalau kamu disuruh main, kamu dikasih tahu naskah seluruhnya, dikasih tahu pada. Kalau enggak, bagaimana nanti kamu muncul nih? Pas disuruh muncul, kamu belum muncul. Pas enggak disuruh muncul, kamu enggak ada. Pas muncul, kamu enggak ada. Enggak muncul, kamu muncul. Coba jadi ini apa? Atau ini kenyataan orang Kristen begitu, saudara. Sebab tidak mau membaca naskah. Coba Alkitab baca. Dari bumi diciptakan sampai nanti surga. Naskahnya di sini. Saudara dan saya adalah satu bagian. Makanya saudara mesti baca. Setelah saudara membaca secara keseluruhannya, saudara nanti menanya kepada Tuhan Roh Kudus, bagianmu apa? Kalau saudara dan saya tahu bagianmu, saudara tinggal lihat kapan muncul, kapan berhenti, kapan di mana, kapan di situ. Timingnya tepat. Itu Tuhan. Makanya dikatakan di sini, saudara, hampiri dia, sementara dia ada. Nah, katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi kenapa dikatakan di sini? Sementara dia ada. Perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu dipimpin Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Dia kan tiang awan, malamnya tiang api. Tuhannya ada di tiang awan, tiang api enggak? Ada. Tapi saat-saat tertentu, hadirat kemuliaan turun, Tuhan turun. Itu yang penting, saudara. Kenapa? Korah itu melawan Musa. Padahal dia tiap hari lihat Tuhan, tiang awan dan tiang api. Karena dia tidak masuk pada waktu Tuhan hadir, dia tidak ada di tempat. Sehingga dia tidak mengalami rasa takut akan Tuhan. Bapak-bapak, sudah biasa. Tuhan ini tiap hari ada tiang awan, tiang api ada di situ. Sudah biasa. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen kalau sudah mengenal Tuhan, rasa hadirat Tuhan ada, sudah tak terasa lagi, sudah biasa. Harus meningkat, saudara. Kehidupan kekristenan tidak boleh berhenti. Saya dulunya pikir kalau saya baca Alkitab sudah 10 kali, 20 kali berhenti. Sudah pikir sudah cukup. Tuhan bilang, enggak. Jalani terus, dalami terus, sampai kamu tahu, mengerti, mengalami. Setelah itu kamu menikmati. Itu betul, saudara. Wah, firman Tuhan luar biasa. Benar-benar saya sekarang ini menikmati. Masuk ke dalam menikmati. Sebab apa? Sebab semua yang dijanjikan Alkitab saya alami. Waktu saya mulai membaca Alkitab, lalu semua sudah berkata begitu, lalu saya bilang sama Tuhan begini. Tuhan, aku mau mengalami seluruh isi Alkitab. Lalu Tuhan berkata, baik, alami. Lalu saya ditanya, kamu mau aku pakai sambil aku proses, atau aku proses dulu,
baru aku pakai. Enak yang mana? Enak jalan sambil proses atau proses dulu selesai baru dipakai? Enak mana? Itu ada konsekuensinya, saudara. Kalau saudara dipakai sambil diproses, waktu muda dipakai. Tapi sambil melayani proses terus. Tapi kalau engkau diproses dulu, baru tua-tua dipakai. Saya baru dipakai Tuhan secara penuh umur 45. Diproses Tuhan 33 tahun. Baru Tuhan bilang, sekarang. Aduh Tuhan, saya bilang, telat. Terus tua. Tapi Tuhan bilang, baru umur 45 kok tua. Musa tak pakai baru 80 tahun. Oh itu kan zaman kuno Tuhan. Zaman kuno itu kan umur panjang-panjang. Ini kan pendek-pendek. Tuhan bilang apa? Aku yang punya. Katakan bukan kamu. Oh ya. Maka dari itu saudara harus kenali Allahmu sungguh-sungguh. Sehingga saudara tahu bagian Allah. Sehingga iman saudara itu kokoh. Iman saudara, kemarin Agung bilang apa? Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan. Percaya. Untuk percaya kepada Tuhan, saudara dan saya tidak bisa. Mau sih mau, tapi tidak bisa. Kalau saudara tidak baca Alkitab dan melihat, mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa. Karena kalau engkau membaca, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau akan melihat bahwa semuanya itu karyanya Tuhan. Kalau Tuhan kehendak, ya mesti jadi. Tapi kenyataan, makanya hari ini saya hendak mengajar saudara apa? Kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Supaya saudara dan saya tahu bahwa kehendak Tuhan itu beda sama seizin Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan berjalan bukan kehendak Tuhan, tapi seizin Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, itu bagian orang itu harus berani menyerah 100%. Nurut, taat. Meskipun tidak mempunyai apa-apa. Itu kehendak Tuhan. Tapi kalau seizin Tuhan, saudara disuruh milih. Lalu kamu berdoa, minta dituntun, ditolong. Nah, Tuhan bilang, oke. Contohnya saja, saudara. Pada waktu saya umur 17 tahun, saya sudah mulai seneng orang perempuan. 17 itu saya sudah mulai mata saya mulai berbinar-binar kalau lihat perempuan. Sebelumnya itu enggak begitu. Enggak tahu saya kok menyalanya kok umur 17. Jadi setiap perempuan itu saya perhatiin gitu. Nah, lalu pada waktu itu Tuhan itu tahu saudara bahwa saya itu sudah mulai seneng. Nah, bukan seneng sudah punya pilihan. Ya, belum. Seneng milih, belum punya pilihan, baru seneng milih. Nah, jadi punya idolanya yang itu kayak apa itu sudah punya konsep. Tapi Tuhan tahu kalau saya ini nakalnya luar biasa, super mata keranjang. Jadi malamnya itu diberitahu, saudara, diberitahu jodoh saya, lucu toh, diberitahu. Saya lihat perempuan kurus kering, tipis, jalan. Nah, itu sudah pasti tidak masuk akal. Oh, tidak masuk hitungan. Wong zaman saya itu zaman gitar. Zaman saya itu zaman monru, saudara. Gitar gitu loh. Itu yang montok gitu loh. Nah, jadi bayangan saya itu mau cari yang model gitu. Nah, dilihatkan kurus kering, tipis lagi. Loh, itu kalau cuma sliver gitu enggak apa-apa, saudara. Berkali-kali. Saya bilang, ya enggak tak perhatiin tau ya. Perempuan kok idik-idik tipis. Lewat lagi. Lah,
Ya kalau kamu dilihatkan 1, 2, 3 kali, ya lama-lama diperhatiin. Saya bilang, ini apa sih? Lewat lagi. Waduh, yang saya perhatikan itu cuma apa? Yang paling menarik jalannya. Karena jalannya tuh spesifik. Jentit kayak kuda. Jadi tak pikir-pikir, kok ada sih? Aku bangun sembayang saya, Tuhan, itu kok lucu sih? Nunjuki perempuan kok model kayak gitu. Wes tipis melakukan jentit lagi, aku bilang gitu. Itu sopo? Aku bilang itu siapa sih Tuhan? Tuhan ngomong gini, itu bakal judumu. Yang bener dong. Aku minta yang gitar. Tuhan bilang, itu terbaik buat kamu. Kamu mau menurut kehendakku atau kamu pilih sendiri? Takut saya saudara. Saya bilang, menurut. Ya sudah, itu. Ya sudah karena ndak kepengin. Jadi ndak pernah dibayangin. Dan ndak pernah dicari. Jadi merhatiin perempuan yang tipis-tipis itu. Ya enggak. Nah, tapi kalau saudara itu sudah kepengen berdoa, lalu seolah-olah Tuhan amin, mesti dibayangi terus ya? Nah, salah. Itu kesalahan daripada orang Kristen. Sebab belum kenal akan Tuhan. Saya kenal itu Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi saya perhatiin. Saudara tahu, waktu saya SMP kelas 2, saya ketua kelas. Istri saya itu wakil ketua kelas. Setahun jadi wakil saya. Aku tidak pernah ngerti kalau dia bakal juduku. Kenapa? Karena tidak tak perhatiin. Padahal sing seneng dia 7 orang. Tapi aku tidak seneng. Tipis kok. Padahal dia di sekolahan itu, di kelas itu bintangnya dia. Paling cantik. Tapi aku tidak kepengen. Lawang tidak idolaku. Tipis. Lawang tingginya 156. Beratnya cuma 37. Wah, tipis, krempeng gitu. Kayak orang TBC. Jadi aku bilang, perempuan tipisnya kayak gini. Aku bilang, tak perhatiin. Setahun loh saudara. Jadi wakil saya ketua kelas itu saya tidak pernah tertarik sama dia. Teman saya sayang sama dia, jatuh cinta. Aku langsung saja gitu, ya wis kono ambilin. Aku memang enggak ketarik. Nah, waktu mau naik ke kelas 3 luar, saya kan kasih tugas dia. Pokoknya papan tulis sama kapur mesti siap tugas kamu. Nah, dia lupa bawa loh, lupa ngambil, jamnya sudah mau bel. Jadi dia lari dari kelas, jalannya ya. Waktu dia jalan persis di depan saya, persis mimpiku. Nah, saya bilang, hah? Wah, baru kaget. Itu Tuhan. Itu Tuhan ngomong apa enggak? Hah? Ngomong, saudara. Jadi jangan kalau bilang Tuhan mau bicara itu harus melalui telinga, harus gini. Itu kamu yang batasi, bukan Tuhan. Dia mau ngomong sama kamu caranya apa, itu haknya dia. Yang penting, saudara takut, saudara itu bisa menangkap maunya dia. Itu yang penting, saudara. Sehingga pada waktu itu, dia jalan, saya langsung nangkap. Waduh dia. Sejak itu, saudara, saya mulai perhatiin. Apanya yang menarik itu tak. Jadi mulai saya perhati, waduh, makanya saudara, kalau kamu berjalan dengan Tuhan, kamu harus tahu bagian kamu. Kalau kamu sudah tahu itu kehendak Tuhan, jangan mereka-reka jalan sendiri. Pasti kamu menderita. Ini peristiwa yang sekecil itu saya alami, saudara. Sejak saya perhatikan, sakit hati saya, saudara. Sebabnya dia yang nyenengi orang 7. Aku ikut-ikut. Lalu saya paling jelek karena saya paling hitam. Waktu dia tahu
Kalau saya seneng, waduh, mulutnya yang keluar pertama kali omongannya apa? Pak, dia seneng aku. Kelantang dulu. Jadi tahu kelantang. Pakaian itu disabun, jangan dicelup dulu, dijemur. Terus dicuci, disabun lagi, jemur. Supaya jadi putih. Bayangin, saudara. Apa enggak sakit? Wong sudah hitam, memang dasar hitam. Dikon ngelantang, pak ganti kulit. Aku bilang, Tuhan tuh lo lihat. Orang yang mbok kasih jodoh buat aku. Belum-belum sudah nyakiti hati. Maka dari itu saudara, kita harus belajar ngerti. Rencana Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan kita. Tapi saudara dan saya jalani aja. Pasti sampai. Yang dibutuhkan oleh Tuhan apa? Nurut. Dan apa? Taat jalan. Jangan terlalu mereka-reka jalan sendiri. Tunggu dia berfirman. Kalau dia berfirman lakuin. Dia berfirman lakuin. Dia berfirman lakuin. Mesti jadi. Itu Tuhan. Makanya pada waktu itu saya mulai ngomong gitu. Saya lapor. Wes gak mau mereka-reka. Tak pikir gini. Wes beneran kalau gak jadi sama dia. Wow, kepingin yang gitar. Malah justru gitu saya tenang. Wah, tegar. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau sakit hati. Lalu saya nolak. Enggak, salah. Saya lapor sama Tuhan. Dia nyakiti hati. Jangan sakit hati. Tuhan ngomong, saudara. Jangan sakit hati. Kalau sakit hati berarti kamu berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, Tuhan tidak bisa turut ambil bagian dalam rencana. Ya lagi, gagal. Oh, tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Wong dia ngomongnya nyakiti hati. Jangan berpikir positif. Mana bisa positifnya apa? Coba saya bilang. Kamu kan hitam, dia kan putih. Iya, itu cocok. Kopi tok itu tak enak. Susu tok tak enak. Kopi susu sedap. Aku bilang, loh. Oh gitu, mikir gitu Tuhan. Ya. Sebab Tuhan itu memberikan kepadamu itu yang tidak ada. Kalau yang ada, itu kamu sudah punya. Yang kamu belum punya, itu yang itu Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini tidak pernah bisa cocok. Karena cara berpikirmu salah. Merasa gini, kamu kok gak ngerti aku? Gak bakal ngerti. Wong memangnya lain. Tapi dia pelengkap. Saudara, saya hidup dengan dia, istri saya. Saya pacaran itu umur 17 sampai 30 tahun. 13 tahun. Terus umur 30 saya kawin. Sekarang umur saya sudah 64. 34 tahun saya sudah kawin. Pacaran 17 tahun. 13 tahun. Jadi 50 tahun kurang berapa? Kurang cuma 3 tahun. Tapi hidup kita luar biasa. Luar biasa. Dan semua rencana Tuhan digenapi. Dan apa yang saya suka digenapi. Nah itu yang luar biasa. Saya dulu kepengen gitar, ini dapetnya tipis krempeng. Saya terima. Setelah kawin, mulai mekar. Mulai mekar. Waktu mulai mekar, saya bilang, loh kok bisa gendut? Kok lumayan? Bukan tipis lagi, mulai isi. Wah bener, setelah anaknya keluar 3, gitar. Nah, jadi tidak sayang, tapi tambah sayang. Kepingin dulu gitar, jadi dapat. Malah anak 3 malah gitar, saudara. Tambah lama, saya diubah. Karena saya dulu orangnya keras, diktator, mau menangan sendiri. Lalu hidup dengan Tuhan, lalu berbuah. Firman ini menjadi buah, mengubah watak perangai saya, dirubah, jadi sabar, jadi tidak menang-menangan,
Jadi mau mengerti, jadi melengkapi, jadi tanya. Saya dulu saudara tanya istri saya, kalau saya mau apa-apa tidak pernah saya tanya. Kalau saya nyopir, kalau dia bilang yang pelan-pelan malah ngebut. Tapi dia punya cara sendiri sekarang. Dididik Tuhan diberi. Dia bilang yang pelan. Aku takut. Enggak mau ngomong lagi. Sebab dia kalau bilang yang pelan, aku takut, malah saya ngebut. Sebab dulu sudah kebiasaan. Dulu enggak pakai mobil, pakai motor. Jadi dia takut kan nyekeli tambah kenceng. Nah. Jadi waktu pacaran itu dia bilang, jangan cepet-cepet, aku takut. Ya malah beneran tuh ya. Tak cepetnya supaya nyekeli tambah kenceng loh. Jadi kebiasaan enggak sadar, saudara. Jadi naik mobil bilang, aku takut, malah kenceng. Tapi belakangan dia bilang, yang pusing. Mumet aku mau muntah. Waduh, kayak muntah gak mobil kan repot. Ya wes lah. Kenapa sih kok kamu ini gak bisa ngimbangi? Oh ya. Betul? Wah, karena saya dirubah, dia sekarang hatinya sudah banyak sukacita, seneng tidur enak, mongkok maktar terus. Jadi dapetnya gitar bass. Tapi saya tidak pernah merasa gini, kamu mau kurus? Enggak, saudara. Memang benar-benar saya bisa menikmati. Saya bilang enggak apa-apa, yang penting sehat. Kalau kamu gemuk, sakit-sakitan salah. Gemuk sehat, enggak apa-apa. Saya menikmati, benar-benar hidup dengan Tuhan luar biasa. Itu hanya perkara yang kecil, saudara. Itu baru permulaan. Maka dari itu saudara dan saya ada bagian yang engkau dan saya harus bayar. Saudara tidak usah terlalu banyak memikirkan maunya Tuhan ini apa-apa. Tidak usah. Saudara percaya enggak kalau hidupmu ini ada di dalam tangan Tuhan? Amin. Sudah ditulis belum? Di surga itu ada buku, namanya buku kehidupan. Dan buku kehidupan itu tidak cuma ditulis namamu tercatat di sana. Enggak, saudara. Di sana itu ada namamu dan di situ ada riwayat hidupmu dan apa yang kamu akan alami sampai kamu nanti pulang ke surga. Jatahmu apa itu sudah ditulis semuanya. Sebab pada waktu tante saya mau mati, tante saya mau meninggal, saya pada waktu itu masih muda, om saya, adik daripada tante saya ini, dia bilang gini, saya paling senang sama dia karena apa? Dia bergaul erat dengan Tuhan. Lalu dia berdoa, Tuhan buka kitab hayat. Dia lihat sendiri, dia ngomong sama saya, kitab hayat itu besar, dibuka sama Tuhan Yesus. Lalu dicari, oh namanya tercatat di sini, umurnya bakal berapa tahun, meninggalnya tanggal berapa, itu sudah dicatat semua. Dan pengalamannya apa, itu tertulis, saudara. Nah, di situ pada waktu dia berdoa, Tuhan, apakah kakakku ini sudah waktunya? Lalu Tuhan Yesus berkata, memang betul, sudah tertulis di sini, harusnya pulang mati. Tetapi di bawah ditulis oleh Bapak, umurnya ditambah 15 tahun. Rubah. Jadi saudara tahu? Bisa berubah enggak? Hah? Bisa. Bisa dihapus enggak namamu? Bisa. Hati-hati. Jangan bilang aku sudah bertobat, aku sudah tertulis di dalam kitab Al-Hayat. Tidak mungkin dibuang. Siapa bilang? Ada ayatnya berkata, jangan sampai aku hapus, kata Bapak kepada Musa pada waktu dia berkata. Musa berkata apa? Tuhan, jikalau engkau tidak mengampuni bangsa Israel, umatmu, hapus namaku dari kitab hayat. Tuhan berkata apa? Yang aku hapus, bukan kamu, mereka. Dari itu saudara, hati-hati. Di situ tertulis semuanya. Makanya saudara dan saya itu cepat bertobat kalau salah. Kenapa?
Karena kalau kamu bertobat, dihapus segala dosamu itu tertulis di situ, dihapus sama darah Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, pada waktu dia dibawa ke surga, dia dibawa ke tempat kitab-kitab riwayat hidup anak-anak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Nah, dia masuk sana sama malaikat Jibril. Jibril itu malaikat yang ngurusin pendidikan maupun perpustakaan. Nah, ya di sana dia berkata begini, kamu ini buku ini hidup anak-anak Tuhan. Semua tercatat ya. Selama hidup di dalam dunia tercatat ya. Nah, lalu dia bilang, aku mau lihat bukunya Abraham. Oh ya, diambilkan. Lalu dibuka sama dia. Loh, di Alkitab ditulis Abraham itu pernah bohong, tidak mau ngakui istrinya sebagai istrinya karena dia takut dibunuh. Lalu dicari sama dia, Abraham, loh kok tidak ditulis? Malaikat Gabriel berkata gini, oh dia sudah bertobat. Abraham dalam Alkitab menjadi contoh buat anak-anaknya. Supaya hidup dengan Tuhan itu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Jangan bohong, jangan nipu, jangan takut, dan jangan khawatir. Karena Allahmu tetapkan langkah-langkah. Sebab Tuhan yang memelihara. Coba perhatikan saudara Abraham. Pada waktu Sarah diambil oleh salah raja. Karena cantiknya, loh, saudara coba perhatiin. Sarah itu pada waktu diambil sama raja, itu umurnya berapa? 70 tahun. Belum punya anak. Punya anaknya umur berapa? 90 tahun. Bayangin saudara. Orang umur 70 tahun kok masih cantik itu, kalau enggak, Tuhan enggak mungkin. Enggak kerepot, enggak kempot. Tapi pada waktu diambil raja, rajanya tidak berani menjamah Sarai. Sebab ada aturan. Sebelum tidur sama raja, harus kalau sudah sempurna, wangi, baru dihadapkan raja. Nah, Tuhan itu kan luar biasa toh. Sama Abraham, Sarah dikasihkan. Karena apa? Takut dibunuh. Tapi Tuhannya pembela. Nah, kenapa kok dibiarkan Tuhan? Tuhannya tahu kalau rajanya tidak berani, belum boleh tidur sama Sarah. Kenapa? Dirawat dulu 6 bulan. Oh, jadi Sarah itu tiap hari dirawat, dikasih makan, jamu, minum, supaya tambah hebat, tambah menarik, ya toh. Sudah 6 bulan, waktunya mau menghadap raja, Allahnya ngomong sama raja nih, kamu kalau berani ngambil itu, mati kamu. Digituin, loh kenapa aku tidak salah? Itu nabi loh. Balikin. Bayangin. Jadi sudah dirawat 6 bulan, yang nikmati siapa? Rajanya apa Abraham? Abraham loh. Sekarang pergi salon ngerawat tubuh mahal. Itu 6 bulan tidak bayar. Loh, perawatan raja itu spesial loh saudara. Lihat saudara. Kalau engkau hidup sama saya seperti Bapak Abraham, orang percaya. Abraham disuruh keluar, tidak tanya kemana Tuhan, keluar. Tuhan tidak pernah berkata apa? Pergi Kanaan, tidak. Keluar. Kemana Tuhan? Jalan aja. Jalan aja. Tidak kayak orang gila. Saya ngalami saudara. Abraham diminta Iska. Loh, coba orang gila. Tuhan berkata, kamu akan punya anak laki-laki. Nah, sudah umur 12 tahun. Tuhan bilang, ambil Iska. Korbankan. Potong, sembelih. Di atas Gunung Moria. Bayangin. Tuhan, engkau sudah berfirman melalui Iska. Turunanku seperti pasir. Bintang di langit. Sekarang firmanmu datang lagi. Korbankan Iska. Bertentangan enggak? Kalau saudara mikir,
Wah, pasti yang kedua, yang bukan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata melalui SK, anak cucuku seperti bintang. Jadi tidak mungkin ada firman Tuhan bilang korbankan anakmu. Tidak mungkin. Tapi itu firman Tuhan. Makanya saudara, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, jangan kaget kalau dikatakan sesat, ekstrim, gila. Makanya aku bilang, kalau kamu belum dicap Kristen gila, itu belum Kristen. Sebab tidak masuk akal, kata Tuhan. Saya ngalami, saudara. Anak dikorbankan, Iin umur 11. Tuhan berkata kepada saya, Iin harus pulang. Pulang Tuhan. Pulang. Ya sudah, pulang ya diambilin, tak sukamu. Kamu yang ngasih, kamu yang ngambil, nanti bikin lagi. Aku orangnya gampang pikir gitu kok, sederhana aja. Sukamu lah. Saudara, dokter berkata, anak ini tidak mungkin hidup. Kalau hidup, cacat. Idiot, buta tuli. Saya bilang, tidak. Kalau hidup, sempurna. Kalau tidak, pulang. Itu kata firman Tuhan. Tak mungkin. Ini sudah kena otaknya. Tak mungkin. Sekarang aja kamu lihat. Sudah buta, sudah tuli. Sebentar lagi gila. Saya bilang, benar menurut kamu, dokter. Tapi menurut Tuhan, tidak. Nah, terus caranya bagaimana? Tidak tahu. Malah gitu Tuhan ngomong sama saya, stop semua obat. Hah? Stop Tuhan, stop. Lu malah obatnya suruhnya stop. Malah cepat mati loh. Ya sudah, stop. Benar mau mati. Nah, justru saatnya mati, itulah penentuan. Saudara itu takut kok, takut mati yo. Nah, jadi tidak selesai-selesai. Makanya Alkitab berkata, setia sampai mati. Tidak ada saudara, setia sebelum mati tak tulungi, tidak ada. Maka pada waktu itu saya pulang dari kantor. Di kantor saya tuh dengar suara terus. Anakmu mati, anakmu mati, anakmu mati. Aku bilang, mati di dalam Tuhan tidak masalah. Toh masuk surga, nanti ketemu. Anakmu perempuan cuma satu. Ya biarin, masih ada 2 laki-laki ben. Nanti bikin lagi. Aku orangnya gitu, santai aja. Sampai rumah saya bilang, sudah mati. Papa saya marah, saudara, saya dimaki-maki. Bapak edan. Wong anak didoake supaya sembuh kok malah sudah mati. Loh, wah sorry, maaf. Ini di telinga ngomong, anakmu mati. Jadi aku dirata, tak pikir sudah mati. Memang anakmu mau mati. Oh iya, nah, masuk saya. Saya ngomong, pakai bahasa pakai apa enggak? Dia bilang, jam 3 aku mau pulang. Aku bilang, oke, ayo, tak antar papa. Istri saya, semua saya suruh keluar, cuma saya sama anak perempuan saya sendiri. Sebab apa? Saya tahu mereka semua menangis. Saya bilang, saya tidak mau kamu urusan dengan kepulangan nangis. Tuhan berkata, indah kematian seorang anak Tuhan. Lalu saya berkatakan, nih mau berangkat? Ya, jam berapa? Jam 3. Oke. Jam 3 kurang beberapa menit saya bilang, ayo sembahyang. Tuhan, aku serahkan anakku ke dalam tanganmu. Aku percaya di dalam tanganmu dia selamat masuk surga. Apa saudara? Anak itu dialog. Bicara sama Tuhan. Tuhan, surga enak. Oh kalau enak aku mau pulang.
Sebentar lagi dia berkata, setan kamu jahat, Tuhan baik. Enggak, pokoknya aku tidak mau ikut kamu. Aku ikut Yesus Tuhan. Benar lagi saya bilang, Tuhan terima kasih, terima anakku. Dia ngomong malah gini, oh balik Tuhan, kalau engkau suruh balik ya aku balik. Ngomong gitu, saya doanya bagaimana? Tuhan, kalau engkau suruh anakku balik, aku minta jaminanmu. Kalau engkau tidak jamin, jangan suruh balik. Sebab aku tahu kalau pulang sekarang pasti masuk surga. Tapi kalau engkau jamin, ya hidup, engkau tolong lihat hidupnya. Sampai akhir dia menjadi apa dan rencanamu tergenapkan dalam hidup dia. Terima. Tuhan berkata, aku punya rencana dalam hidup anakmu. Kembali. Bangkit. Bangkit apa terus? Saudara kepingin ini kalau Tuhan berkata sembuh, gitu langsung kespleng gitu dah. Tidak saudara. Cuma tidur. Tidur pulas sekali. Lalu saya keluar, saya bilang, tidak jadi pulang. Ya sembuh. Nah bagaimana? Tidur sekarang, biarin. Dari jam 3 sore sampai jam 2 malam. Tidur terus. Lalu jam 11 Tuhan ngomong sama saya, sama satu keluarga semua, sama papa mama. Doa. Doa, doa, doa sampai jam 2. Nah, jam 11 sampai jam 2. Berapa jam? 3 jam saudara. Kalau Tuhan berkata berdoa, itu doa. Tapi saudara bilang, coba kalau saudara kasih tahu 3 jam. Hah? 3 jam? Kok lama? Tapi kalau Tuhan berkata doa. Kapan Tuhan jawab? Itu haknya dia. Saudara tinggal duduk saja. Kalau dia diam ya kamu diam. Nyembah, ngucap syukur. Tunggu aja. Kan Tuhan sudah berkata, tunggu Tuhanmu sampai dia. Dan 2, Tuhan ngomong sama saya. Lihat, mata saya dibuka. Loh, ada setan 2 kera di dada dia. Loh, kok ada kera? Aku bilang, loh, ada setan nih. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Keluar dia. Nempel ke punggungnya istri saya. Istri saya bilang, ini di sini. Dia bilang, ini saya yang ditempelin. Dia bilang, usir. Aku minum, tak usir lagi. Masuk ke kamar sebelah. Nah, perhatiin saudara. Setan itu kalau kamu usir, jangan kamu kira dia sudah pergi. Belum tentu, dia kepengen di sekitar. Maka dari itu saudara itu harus langkah demi langkah bersama jalan dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak mikir. Waktu saya tanya, kamu dari mana? Dari Linggarjati. Hah? Linggarjati? Cirebon? Iya. Kenapa kamu masuk? Anakmu berenang di sana, dia capek. Dan aku masuk. Terus dia keluar, Iin bangun. Melek, matane sembuh, ndak buta. Dia bilang, loh, Pak, Mama, engkong mak, kok kumpul semua di sini? Ngapain? Kamu sakit. Aku lapar, Pak, minta makan. Makan bubur dulu, sebab kamu sudah berapa setengah bulan tidak makan. Badanmu sudah bengkak semua. Kamu buta, kamu tuli. Tidak, aku dengar kok, jelas. Saudara tahu, sembuh sempurna anugerah Allah. Bukan kita. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Kalau tahun ini Tuhan sudah berkata, ini loh pola, ini loh yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kamu dan saya. Bagianmu apa? Kamu dan saya. Duduk diam,
Berjalan saja. Kerjakan pekerjaanmu seperti biasa, tapi jaga sikap hati. Hatimu yang penting. Jaga sikap hati. Takut akan Tuhan. Ingat bahwa tahun ini engkau dan saya sudah diberikan pola apa yang akan terjadi di Indonesia dan dunia ini. Indonesia tidak akan menentu. Sekarang saja sudah mulai ribut lagi toh. Sudah ada bom, sudah ada segala macam. Demonstrasi sudah mulai lagi. Nanti bertambah. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Tenang aja. Polanya sudah diberi. Tinggal nanti Tuhan ngomong, jalani. Kalau Tuhan tidak ngomong, jalan aja. Jangan takut. Engkau dan saya pasti diberitahukan apa yang akan terjadi. Pasti. Saya kerap kali berkata kepada anak-anak saya, gak usah takut, santai aja. Pasti Tuhan ngasih tahu. Apa yang akan terjadi, pasti diberitahu. Asal kamu jaga sikap hati. Tertuju kepada Tuhan, segala sesuatu bicara. Minta pimpinan Roh Kudus setiap saat. Apa saja ngomong. Maka engkau akan dituntun langkah demi langkah. Pasti selesai. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apapun masalah saudara. Tentang keluarga, tentang istri, tentang suami, tentang anak, tentang keuangan, tentang penyakit. Semua diberitahu. Sebab Alkitab yang ngomong. Roh Kudus yang diberikan kepadamu. Dia akan memberitahukan apa yang akan terjadi kepada kamu. Jangan reka-reka, percuma. Kalau tidak jatah, tidak bisa. Saudara. Tetapi kalau engkau nurut, luar biasa. Makanya dikatakan, temui Tuhan selagi dia bisa. Sebab apa? Sebab dia punya otoritas. Dia memang ada di mana-mana, tapi dia punya otoritas sewaktu-waktu dia hadir dan dia mau menemui engkau. Kalau engkau tidak siap, kamu kehilangan momentum. Kehilangan itu, kamu akan rugi. Coba bayangin, saya mengalami itu beberapa kali hal yang sangat urgen. Urgennya apa? Tuhan datang 3:30 di Yerusalem. Untung saya bilang, oke, saya hadir. Nah, begitu dong. Lalu Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku beri. Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Bayangin. Saya sampai berkata, apa saja itu rohani jasmani? Rohani jasmani. Wah, langsung saya mikir, saya bikin catatan. Ini Tuhan sedang nunggu saya bikin catatan. Minta karunia, penyembuhan, membangkitkan wong mati, kekayaan, semua tak itu. Panjang sekali. Rohani jasmani. Tuhan itu saudara tahu, dia enggak kok lama-lama enggak mesem saja. Saya nyateti itu tuh Tuhan mesem. Kenapa sih Tuhan kok mesem-mesem? Dia kerjain, pikir aja. Sabari. Tapi saya punya satu kelebihan. Dan ini anugerah. Saya selalu kalau sudah merencanakan apa-apa, saya konsultasi sama Roh Kudus. Setelah semuanya saya ngomong, Tuhan Roh Kudus, ini sudah tak catati semua, aku minta ini. Menurut engkau bagaimana? Karena engkau itu yang tahu hatinya Tuhan Yesus. Roh Kudus itu loh, cuma ngomong gini,
Yang didik kamu itu siapa? Tuhan. Yang manggil kamu itu siapa? Tuhan. Nah kamu kok minta kayak gitu itu yang ngerjain siapa? Mujizat, kesembuhan, bangkitkan wong mati, itu siapa? Tuhan. Lah iya kok kamu minta? Itu kan Tuhan malah mbok atur kamu. Oh iya ya. Nah, terus Tuhan. Lihat kamu ini anak sama bapak. Kalau anaknya itu tahu atine bapak, nuruti bapak terus, bapaknya seneng, nanti apa? Oh, segala yang punya bapak dikasih ke anak. Nah, begitu. Terus jadi apa? Pikir. Suruh pikir loh, saudara. Oh, ngerti aku. Kalau gitu ini tidak jadi semua. Jadi saya itu nulis gitu banyak itu Tuhan bilang, oh ya tidak jadi tak buang, tak sobek-sobek. Tuhan ini mesem lagi. Lalu bilang, Tuhan Yesus, aku cuma minta satu, tidak minta yang lain. Tuhan ini mesem. Loh, kowe kok ketawa? Aku nakali gitu loh. Loh, engkau kok ketawa? Sudah tahu dah. Aku bilang gitu loh saudara. Tuhan ini bilang, katakan. Sebab dengan mulutmu engkau akan dibenarkan. Aku cuma minta satu Tuhan, apa? Menyenangkan hati kamu. Tuhan ini ketawa. Dia bilang, berbahagialah engkau hambaku. Kalau engkau minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Karena kamu akan jadi sombong. Kalau kamu minta mujizat, karunia-karunia dan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati, kamu akan jatuh karena karunia-karunia. Karena kamu merasa itu milik kamu. Curi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kamu minta menyenangkan hatiku, tidak bakal kamu jatuh. Coba saudara. Ini apa ndak momentum? Saat mau menentukan masa depan saya. Hanya ditetapkan dalam waktu sekejap. Dan pada waktu saya minta satu saja menyenangkan hatimu. Tuhan berkata, berbahagialah engkau hambaku. Sejak ini, aku yang menjamin kamu. Dan kamu tidak akan jatuh. Sampai kamu nanti pulang. Sama dengan aku. Sudah. Maka dari itu saudara, yang menetapkan langkahmu sepanjang masa depanmu bukan kebaikanmu, bukan perbuatanmu, bukan kesalehanmu, tetapi saat kamu bertemu dengan Tuhan, saat kamu dikunjungi oleh Dia, apa yang kamu lakukan? Ini satu bukti saja saudara. Pada waktu ditantang oleh Agung, berikan apa yang Tuhan perintahkan kamu. Tuhan ngomong sama saya. Apa yang mereka berikan, itu adalah apa yang mereka akan ambil selama bertahun-tahun, 3 tahun. Tuhan berkata, karena seperti buah sulung tahun Jobel, maka tahun istirahat dia akan tetap terpelihara. Setahun kemudian hasil itu tidak akan habis. Sampai nanti yang baru tumbuhlah. Wah, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, terus bagaimana? Aku akan berbicara kepada tiap pribadi. Berapa mereka yang harus berikan? Saya yakin saudara semua terketok toh. Ngomong dewek-dewek toh. Saya sendiri diomongin saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Diomongin.
Berapa kamu berani memberi? Aku bilang, berapa yang aku harus berikan? Terserah, suruh ngasih ke berapa tak kasih ke. Orang urusan, aku bilang gitu. Wong itu bukan milik saya. Itu kan barangmu. Aku mau kasih, boleh tak nikmati. Kalau sekarang mau ambil, ambilin. Wong itu hakmu. Saudara, wong istri mau diambil, aku bilang, mau ambil, ambilin. Meskipun aku tahu udah bakal gak mau ganti. Tapi wong itu milikmu, ambil, ambilin. Tapi engkau tanggung jawab lo ya. Kalau aku nanti jatuh, wong aku ini mata keranjang. Orangnya gitu, masa bodoh. Aku hambamu, aku anjingmu. Ya sudah, nurut aja. Anjing apa-apa ya nurut, masa bodoh. Tuhan berkata apa? Kamu tidak usah terima persembahan. Ini nanti kamu dikasih berapa juta, gak usah. Ya, nggak ngambil, tak sen nggak ambil. Terus tambahin, loh, bawang sudah dikasihkan, tambahin. Ya ini tambahin. Saudara, ini menentukan, saudara. Sebab setiap kali kita itu ngomong apa? Aku sudah memberi banyak. Tapi ukuran saudara sama ukuran Tuhan beda. Saya ngalami sendiri, saudara. Kalau Tuhan nuntut banyak, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya kenal dia, tahu caranya. Makanya saya bilang, relax aja. Tapi kalau saudara tidak diketok, ya tidak apa-apa. Jangan mancing. Tidak diketok, beri ya, supaya nanti diberi. Tidak bakal diberi. Tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa berakali. Tidak mampu. Makanya saya bilang, lakukan turuti. Jaga motivasi hati. Melangkah barang kemana Tuhan kehendaki. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Makanya dari itu saudara kita tidak perlu takut, khawatir, jangan. Urusan besok. Hari ini Tuhan berkata, hari ini cukup, hari ini. Besok urusan besok. Saya pada waktu ke Irian, saudara, gaji saya itu 5 hari habis. Saya diutus ke Irian sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Irian gajinya cuma 5 hari habis. Kok mbok utus? Aku nanti di sana itu makan apa? Anakku 2 loh Tuhan. Burung aku pelihara, masa kamu 3? Oh ya sudah. Saya pergi sana saudara. Bener 5 hari habis. Loh habis Tuhan. Gajiku. Untung masih punya duit ini buat makan. Tuhan bilang biarin. Ya turut aja saudara. Tuhan cara meliharanya luar biasa. Kalau sudah nanti kantongi kempes, kalau sudah semua kepepet, lah baru Tuhan bertindak. Aku ya gitu di sana. Habis semua loh Tuhan. Ya sudah biarin. Nah akhirnya saya bilang, kalau engkau tidak bertindak, malu kowe. Biarin nih, ayo hamba Tuhan, dokter lagi, kelaparan. Yes. Arin, tenang aja. Justru di situ saudara. Dia berkata apa? Kamu lihat ke toko-toko. Loh, aneh sih. Wis gak punya duit. Suruh lihat toko-toko. Ini ada apa? Ya, tapi nurut aja. Lihat toko-toko. Lu aneh, Tuhan bilang. Lihat. Kalau kamu disilahkan masuk karena kamu dokter satu-satunya dokter gigi di Irian, di Biak. Lihat tempat duduk mereka. Porsinya kok jelek-jelek semua ya Tuhan. Dari kayu-kayu, potong kayu, tidak ada kursi bagus nih. Ngerti gue? Oh ngerti aku. Bapakku itu jual mebel di Jepara. Oh ngerti aku Tuhan maksudmu. Iya, ngerti. Saya suruh minta mebel nanti ngirim ke Irian, jual di Irian.
Yang mikir siapa? Wong di sana jadi dokter kok terus dodol. Betul. Saudara tahu? Saya kasih tahu papa, suruh ngirim. Dalam waktu 6 bulan, saya orang yang terkaya di sana. Kenapa? Lah barang kursi sak setel 25.000 tak jual 125. Sebabnya apa? Tidak ada barang langka. Saya punya beberapa setel, enggak tak setel semua saudara. Satu tak pakai sendiri. Yang lain tak simpen dak gudang. Saya manggil pengusaha, mampir, aku punya bagus, kursi bagus. Wah, kursi dari mana nih? Dari Jepara, ukiran. Bagusnya kayak gini. Berapa kamu mau beli? Berapa saja aku beli? Bolehlah beli 125. Oke, dibayar. Jangkut, tak pasang lagi. Dalam waktu 6 bulan saudara, saya punya mobil terbagus seluruh biak. Import dari negeri Belanda. Sehingga kalau mobil saya lewat orang bilang, halo dokter, bayangin. Dari nol jadi kaya raya. Kalau Tuhan mau. Jangan khawatir, jangan takut. Semua ada waktu dan saatnya. Kalau engkau berjalan dengan Dia, tidak ada mustahil bagi Allah. Dia merencanakan, bagianmu bayar. Dia nanti akan mengerjakan, bukan kamu. Karena Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.